Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Olivia dari kelas 12 IPA 1. Saya Azhar Nurul Nureni, kelas 12 MIA 1. Saya Parla Hairunisa dari kelas 12 MIA 1. Saya Fajwa Nurhalija Jahra dari kelas 12 MIA 1. Saya Harfi Muhammad Rizki dari kelas 12 IPA 1. Saya Reda Nur Putri Aulia, saya dari kelas 12 MIA 1. Saya dari kelompok 2 yang akan menjelaskan pertimbangan setiap karir yang dipilih berkenaan dengan kursus. Tidak semua siswa ataupun siswi dari SMA, MA, ataupun SMK tahu mau kemana setelah lulus nanti. Sebagian dari mereka hanya ikut-ikutan saja. Namun, biasanya juga banyak dari siswa dan siswi lulusan SMA ataupun MA ingin langsung bekerja. Tentunya, bagi lulusan SMA ataupun MA, mereka harus memiliki skill dan kemampuan yang terlebih dahulu sebelum masuk atau terjun ke dunia kerja. Beda halnya dengan anak atau siswa dan siswi lulusan SMK yang mereka memang dilatih dan dipersiapkan untuk langsung turun ke dunia kerja setelah lulus. Kursus juga dipilih bagi mereka siswa dan siswi yang tidak ingin kuliah. Dalam kursus ini mampu meningkatkan kemampuan yang dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikan ataupun membuka usaha sendiri, di mana kursus sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis yang siap pakai. Jadi, dalam kursus ini lebih banyak praktek daripada teori, bahkan sering juga kursus dilengkapi dengan magang atau praktek kerja. Kursus merupakan suatu lembaga pelatihan dari satuan pendidikan nonformal dan metode pembelajaran berlangsung seperti halnya kegiatan belajar mengajar pada umumnya. Perbedaannya adalah biasanya kursus mempelajari satu keterampilan dan dengan waktu yang sangat singkat. Pelatihan adalah pemberian suatu kegiatan yang berisi pengetahuan, keterampilan, informasi untuk dapat merubah kehidupan seseorang ke arah yang lebih baik. Dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap, kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional. Melakukan persiapan baik fisik maupun mental untuk menghadapi dan menerima materi pengajaran yang akan disampaikan pada kursus tersebut. Pelajari setiap materi yang akan dan telah disampaikan oleh pengajar, sehingga Anda bisa lebih mudah untuk mencerna dan memahami setiap materi yang telah dibahas. Anda juga bisa membuat rangkuman atau resume materi-materi yang telah disampaikan pada saat kursus berlangsung. Pertama, jika Anda akan mengikuti training dalam beberapa waktu dan dengan lokasi yang cukup jauh sehingga Anda harus tinggal pada tempat tertentu, baiknya lakukan persiapan untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Misalnya, menyiapkan baju ganti dan perlengkapan lainnya, sehingga Anda akan selalu tampak siap dalam mengikuti training tersebut. Kedua,
Terapkan dan manfaatkan ilmu yang Anda dapat untuk mengembangkan perusahaan tempat Anda bekerja, sehingga perusahaan tersebut bisa lebih berkembang pesat. Dan menurut saya yaitu kita harus mempersiapkan diri kita dimulai dari belajar, berusaha, dan berdoa. Ada juga langkah yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, kita yakinkan ke dalam diri kita bahwa itu sangat mungkin terjadi. Kedua, buat tujuan yang menarik. Yang ketiga, memiliki komitmen dalam tujuan tertentu. Yang keempat, menuliskan tujuan. Yang kelima, abaikan mereka yang tidak percaya pada tujuan kita, agar tujuan kita tercapai dengan bekerja sama yang baik. Dan kita juga harus bisa bekerja sama, tidak selalu ingin menang sendiri, dan kita juga harus mempunyai sikap pemberani dan memiliki mimpi yang besar dan menjadi sosok yang menginspirasi kita semua. Satu lagi, kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Untuk mencapai sebuah tujuan, tentunya banyak usaha-usaha yang harus dilakukan. Di antaranya, yang pertama, kita menyusun visi mulai dari sekarang yang bisa berawal dari impian. Kedua, mulai mengenali diri kita. Jangan fokus pada kelemahan, pacu terus kekuatan. Melihat kekuatan dan kelemahan tidaklah gampang. Kadang orang lain lebih paham tentang kita akibat ego kita terhadap keinginan yang bukan di bidang di mana kita berbakat atau ahli dalam bidang tersebut. Nah, untuk dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki kita dapat meminta pendapat dari beberapa teman dekat. Catatlah apa yang mereka ungkapkan. Yang ketiga, review kembali pencapaian-pencapaian masa lalu pada bidang yang sudah ditekuni atau pada bidang yang telah berhasil. Jangan fokus pada kegagalan. Yang selanjutnya, fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang dikuasai, di mana keterampilan biasanya sejalan dengan minat. Tidak ada salahnya mencatat keterampilan yang kita kuasai untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Keterampilan tidak perlu banyak-banyak, yang penting ahli dalam satu bidang yang kita minati. Misalnya, memiliki keterampilan dalam menulis untuk pekerjaan dalam reporter atau yang lain. Yang selanjutnya, ikuti passion, karena passion akan menunjang keterampilan sehingga menjadikan kita profesional dalam hal tersebut. Yang terakhir, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita tawakal kepada Allah Sang Penentu agar bisa tercapai yang menjadi tujuan. Yang pertama-tama, kita jangan pernah melakukan hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kita harus menentukan tujuan yang penting untuk tercapai. Yang ketiga, kita harus membunuh kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Yang keempat, kita harus mengembangkan strategi pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang berkualitas. Mohon maaf bila ada kata yang tidak enak atau kurang jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.